Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Dan pagi hari ini kita mau awali hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita mau tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan begitu luar biasa menjagai kehidupan kami dari malam hari hingga pagi hari ini, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang daripada Tuhan, dan kami mau awali aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, dengan datang dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menaikkan syukur kami, menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau datang dengan sepenuh hati kita kepada Bapa kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu
selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, kami menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hosana, terpuji Allahku, haleluya, kuduslah Tuhan, diagungkan nama-Mu, ditinggikan, haleluya, hosana, terpuji Allahku, haleluya, kami datang dalam hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa rindu kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, terpuji nama-Mu, terpuji Allahku, hosana bagi-Mu, haleluya, glory, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, haleluya, ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya, glory Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam doa kami ya Bapa, Engkau begitu ajaib dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah naikkan doa penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan atas setiap apa yang kami naikkan ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu,
Tuhan berkati setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan untuk kami dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Selamat Pagi Bapa, dan pagi hari ini kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-15. Yohanes 15 ayat 15 dituliskan demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat yang barusan kita baca tadi mengatakan bahwa kita tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi kita dikenali Tuhan sebagai sahabat. Itu yang menjadi tema kita di bulan Februari ini, bahwa Kristus adalah sahabat kita. Dan tentunya dalam hubungan persahabatan adalah hubungan yang dua arah. Ketika Kristus mengakui kita sebagai sahabatnya, maka sudah semestinya kita pun harus menjalin persahabatan yang erat dengan Kristus. Dua arah ini harus terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang itu menjadi kerinduan hati Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Tuhan akan menolong kita sebagai seorang sahabat yang baik. Tuhan berkata, aku memberitahukan segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku kepada kamu, sahabatku. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan membawa kita ke tempat yang baik. Tuhan, bahkan sekalipun keadaan tidak baik, tetapi saya percaya bahwa keadaan yang tidak baik adalah proses di mana Tuhan akan mendatangkan kebaikan pada waktunya nanti. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepadanya. Nah, Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan sertai kita, Tuhan akan menolong kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus peka mendengar suaranya. Suara yang akan menuntun, suara yang akan menyertai, suara Tuhan yang akan menolong kita. Kalau kita tidak peka mendengar suara Tuhan, tentunya kita akan membiarkan begitu saja. Ketika Tuhan berusaha menuntun kita, kita justru mengambil jalan yang lain. Oleh karena itu sangat perlu untuk kita belajar peka mendengarkan suaranya. Lalu bagaimana untuk kita bisa mendengar suara Tuhan? Tidak ada jalan pintas untuk kita bisa belajar mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan yang cepat, ekspres untuk kita bisa peka mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukan semacam seminar atau kursus seminggu mahir berbahasa asing, atau mungkin latihan 10 hari mahir menyetir mobil, atau mungkin seminar bebas hutang dalam waktu 30 hari. Hal-hal seperti itu bukan. Mendengar suara Tuhan tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang instan, dalam jangka waktu yang singkat. Perlu pertumbuhan rohani dalam mengenal Tuhan, untuk kita bisa tahu dan bahkan mengalami secara pribadi Tuhan itu. Ketika kita belajar mengetahui pribadi Tuhan, dan kita belajar untuk menjalin relasi untuk bisa sampai mengenal pribadinya Tuhan, disitulah kita akan bisa mulai mengenali bahwa inilah suara Tuhan. Dan semakin kita taat mendengar suaranya, ketika kita mendengar dan kita melakukan apa yang kita dengar itu, maka kita akan dibuat semakin hari semakin peka, terlatih untuk mendengarkan suaranya. Lalu langkah praktis apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa semakin peka mendengar suara Tuhan? Hari ini saya akan sampaikan satu hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa belajar mendengarkan suaranya. Ditulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa Bapa menginginkan yang baik bagi kita. Bapa menginginkan perjalanan hidup kita akan dalam ending yang baik, di waktu yang baik juga. Meskipun saat-saat ini kita bisa berkata kondisi saya sedang tidak baik, tapi percayalah bahwa Tuhan menghendaki yang baik itu terjadi karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan menginginkan yang baik terjadi bagi anak-anaknya. Dan oleh karena itu Tuhan pun memperlengkapi anak-anaknya untuk kebaikan. Tuhan memperlengkapi anak-anaknya untuk perbuatan baik. Tuhan memperlengkapi kita sebagai sahabat-sahabatnya untuk kita berbuat baik. Bagaimana caranya? Dengan kita memahami segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan. Yang rindu saya bagikan pagi hari ini adalah, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita. Ketika kita mencintai firman Tuhan, maka kita akan semakin mudah mengenali suara Tuhan. Firman Tuhan akan bermanfaat untuk mengajar kita, melatih kita akan hal-hal yang gak kita pahami. Firman Tuhan akan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Manusia memiliki kebiasaan buruk, tidak suka dikoreksi. Manusia tidak suka untuk dikritik. Tetapi firman Tuhan, ketika kita membaca dengan kesungguhan dalam pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Dan firman Tuhan juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Tidak hanya berhenti di menunjukkan kesalahan kita di mana, tapi firman juga akan membuat hidup kita diperbaiki kelakuannya. Sifat kita, watak kita, karakter kita mulai dibenahi oleh Tuhan, dirombak, dihancurkan untuk dibangun dengan lebih baik lagi. Dan firman Tuhan juga bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran yang sejati tentunya, yaitu kebenaran dalam bentuk pribadi Kristus sendiri. Nah, apakah saudara, Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan yang seringkali menggelisahkan, atau mungkin seringkali kita bingung dalam mengambil keputusan? Mari kita cek apa kata Alkitab. Ketika kita dalam keadaan-keadaan di mana kita gelisah, kita kesulitan mengambil keputusan, firman Tuhan akan menjadi pedoman kehidupan kita. Kita akan cek apa kata Alkitab mengenai hal itu. Allah akan menuntun kita semua. Allah akan membuat kita bisa memahami kebaikan rencananya ketika kita mau membuka hati kita untuk firman Tuhan. Karena firman inilah yang menjadi pelita bagi langkah kita. Firman yang akan menunjukkan kebaikan-kebaikan yang akan kita tempuh, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan, sehingga kita tidak keliru dalam melangkah. Firmanlah yang akan menjadi pedoman. Firman Tuhan adalah suara hati Tuhan, sehingga semakin kita menenggelamkan diri kita dalam firman Tuhan, semakin kita tenggelam dalam firman Tuhan, maka kita akan semakin mengenal pribadinya Tuhan. Mazmur 19 ayat 8-12, saya akan bacakan. Mazmur 19 ayat 8-12, tetapi versi mudah dibaca. Dituliskan demikian, ajaran Tuhan sempurna adanya, yang memberikan kekuatan kepada umatnya, memberi kekuatan. Peraturan Tuhan dapat dipercaya, yang membuat orang bodoh menjadi bijak, yang tidak berpengalaman menjadi bijak. Hukum Taurat Tuhan benar, yang membuat orang berbahagia. Kita semua tentunya ingin berbahagia. Perintah Tuhan baik, yang memperlihatkan cara hidup yang benar kepada orang. Kita mau hidup kita benar, pedomannya adalah perintah Tuhan. Belajar hormat kepada Tuhan adalah baik dan bertahan selama-lamanya. Penghakiman Tuhan adalah benar dan sungguh-sungguh adil. Ajarannya berharga dan lebih daripada emas murni, lebih manis daripada madu yang terbaik yang langsung dari sarang madu. Perhatikan ayat 12. Ajarannya menasehati hambanya, hal-hal yang baik datang kepada mereka yang mentaatinya. Hal-hal yang baik datang kepada mereka yang mentaatinya. Kalau engkau mau langkah hidupmu baik, mari belajar taat sama firman Tuhan. Kalau kamu mau mentaati firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara mau mentaati firman Tuhan, belajar untuk bisa mengerti
tuntunan Tuhan. Belajar untuk bisa mengerti, memahami, peka akan suaranya Tuhan. Kalau kita mau peka mendengar suaranya Tuhan, mari tenggelamkan diri dalam firman Tuhan. Semakin kita memahami firman, maka semakin kita bisa mengenali suara Tuhan. Dan saya percaya Tuhan rindu kita semua anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, untuk bisa lebih mengenal Tuhan sebagai pribadi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Semakin kita mengenali Tuhan, semakin kita akan takjub dibuat Tuhan akan rancangan kebaikannya. Mari kita belajar bersama-sama melakukan firman Tuhan ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati olehnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami pagi hari ini belajar untuk kami peka mendengar suaranya Tuhan. Dengan cara kami mau terus belajar akan firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kami. Menjadikan firman Tuhan sebagai suluh bagi langkah kami. Pimpin kami Tuhan, biarkan kami mulai belajar untuk menyukai firman, membaca firman, mendengar firman. Dan kami percaya firman Tuhanlah yang akan membuat kami semakin mengenali pribadi Allah. Dan semakin kami mengenal pribadi Allah, kami akan semakin peka mendengarkan suaranya Tuhan. Sehingga kami dengan mudah, dengan sadar mau taat melakukan apa yang Tuhan perkatakan bagi kami. Terima kasih Bapa karena sudah menjadi sahabat yang baik bagi kami, dan biarlah terus Tuhan latih kami untuk juga menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan pagi hari ini. Biarlah anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan juga berdoa. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak Ibu Saudara silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Dan sekarang saya mau informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Jumat ada Menara Doa Kota jam 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex jam setengah 6 sore. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu jam setengah 8 pagi. Dan kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC jam 5 sore. Demikian informasi sepekan MCC. Kita mau akhiri doa pagi kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah datang dalam hadirat Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun hari ini, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai setiap langkah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau akhiri ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.